Saudara, di dalam 1 Timotius 5 ayat 8 dikatakan begini, perhatikan baik-baik. Tetapi kalau ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, lebih-lebih keluarganya sendiri, orang itu menyangkal kepercayaannya. Ia lebih buruk dari orang yang tidak percaya. Saya waktu membaca ayat ini, saya merenungkan nih, kalau ada orang-orang yang menelantarkan keluarganya, kalau ada para ayah yang menelantarkan keluarganya, kalau ada pria-pria yang seperti Bang Toye pergi dan tidak mau mengurus keluarganya, kalau toh namanya Bang Toye depannya ada Matius, Markus, Daniel, Paulus, Alkitab mengatakan ia lebih buruk daripada orang yang tidak percaya. Artinya imanmu harus disertai dengan concern, perhatian, keinginan memelihara keluargamu. Amin. Mengapa Allah mengatakan ini melalui Rasul Paulus? Karena percuma Anda menyembah Tuhan, tiap hari datang ke gereja, baca firman Tuhan, khotbah mengenai firman Tuhan, tetapi Anda tidak bisa memelihara keluarga Anda. Anda tidak mempertahankan pernikahan Anda. Anda tidak membantu membangun keluargamu yang memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena Allah punya agenda lewat keluarga saudara. Amin. Jadi tolong cek baik-baik keluarga saudara, cek baik-baik hati saudara. Mengapa Allah begitu concern? Karena saya menemukan satu hal ini. Our God is a family God. Allah kita adalah Allah yang berorientasi pada keluarga. Bahkan sebelum ada gereja, sebelum ada negara, sebelum ada KUA, sebelum ada catatan sipil, Tuhan sudah membentuk keluarga. Jadi keluarga adalah institusi pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Allah punya master plan. Melalui keluarga di bumi, nanti kalau kamu lulus, kamu akan bergabung dengan keluarga besar yang sudah direncanakan oleh Allah jauh sebelumnya. Yang kemarin saya sebutkan seperti ini. Long ago, He decided to adopt us into His family through Jesus Christ. Jadi jauh sebelum kita ada di dalam dunia, kita sudah direncanakan oleh Tuhan untuk bergabung dalam keluarganya, keluarga Allah. Maka pada waktu kita jatuh dalam dosa, Allah mengirimkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus kita kembali sehingga kita diadopsi menjadi anak-anak Allah. Makanya Anda boleh menyebut Aba ya Bapa. Luar biasa saudara. Itulah sebabnya keluarga ini sangat penting. Maka jangan kaget kalau Allah mengatakan, maka tidak baik manusia itu seorang diri. Sebab kalau semua seorang diri, bagaimana anak-anak akan belajar mengenai mengasihi? Bagaimana anak-anak akan belajar mengenai penerimaan diri? Bagaimana anak-anak belajar mengenai rasa aman? Bagaimana anak-anak belajar mengenai respect? Karena semua itu dimulai dari keluarga. Jelas? Amin. Saudara-saudara, maka ia sudah menentukan terlebih dahulu bahwa melalui Yesus Kristus ia akan mengangkat kita menjadi anak-anaknya sendiri. Dan memang itulah yang ingin dilakukannya. Jadi jauh-jauh sebelum Allah menciptakan manusia, dia sudah punya master plan. Master plan-nya adalah ia ingin kita menjadi keluarganya. Terpujilah Allah yang agung, karena melalui anaknya yang tercinta, ia sangat mengasihi kita. Kata Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6. Ini penting buat kita semua, saudara. Jadi mari kita belajar yang pertama, bahwa
Maksud dari kesatuan ini menurut kitab Maleakhi, mengapa laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya? Karena melalui persatuan ini menurut kitab Maleakhi akan lahir keturunan ilahi. Ya, keturunan-keturunan yang akan menjadi anggota keluarga Allah. Itulah sebabnya keluarga menjadi fondasi atau dasar institusi dari semuanya, dimulai dari keluarga. Kalau keluarga bagus, gereja bagus. Gereja bagus, masyarakat jadi bagus. Masyarakat jadi bagus, negara jadi bagus. Semua dimulai dari keluarga. Itulah sebabnya kalau keluarga bermasalah, lahir anak-anak bermasalah. Anak-anak bermasalah melahirkan masyarakat yang bermasalah. Masyarakat yang bermasalah melahirkan negara yang bermasalah. Mari kita mengamati apa yang terjadi pada zamannya Abraham dulu. Ada satu kota yang bermasalah karena melegalkan same sex marriage atau melegalkan pernikahan sesama jenis, atau barangkali mungkin trennya sekarang ini LGBT. Itu normal. Makanya pada waktu ada malaikat Tuhan yang ingin menyelamatkan Sodom dan Gomora, orang pada datang ke rumahnya siapa itu? Ke rumahnya Lot. Suruh orang itu keluar, barangkali karena cantik dan menawan, kan kita tidak tahu. Tapi yang jelas kota itu di bumi hanguskan oleh Tuhan oleh karena dosa itu. Karena Tuhan tidak menghendaki. Kenapa? Karena ketika orang melanggar institusi yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, akan mengganggu rencana besarnya Tuhan. Coba bayangkan kalau Jack menikah dengan Robert, ya kan? Kemudian Hana menikah dengan Deborah. Rencana besar mengenai keluarga itu bisa batal. Dan ini sudah terjadi, saudara. Menurut survei, mengapa LGBT ini lahir? Oleh karena ada banyak single parent. Ada banyak keluarga-keluarga yang single yang tidak sesuai dengan institusi ilahi ini. Makanya lahir bermasalah. Maka keluarga bermasalah melahirkan pribadi yang bermasalah. Pribadi yang bermasalah kalau nikah akan menimbulkan pernikahan bermasalah. Pernikahan bermasalah melahirkan anak bermasalah. Kalau dia nikah, nikahnya bermasalah. Jadi lingkaran masalah. Lalu apa yang kita dapatkan melalui keluarga? Saudara-saudara, saya berdoa Anda lahir di dalam dunia ini, lahir dalam keluarga yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita. Ya kan? Kebutuhan jiwa kita, kebutuhan raga kita, kebutuhan rohani kita, semua dimulai dari belajar dari keluarga. Contoh, survei membuktikan anak-anak kita belajar mengenai Allah dari bapaknya. Dengar baik-baik, anak-anak kita beriman atau belajar mengenai Allah Bapa dari bapaknya. Jadi jangan kaget kalau Anda menjadi bapak yang kurang ajar, bapak yang tidak bertanggung jawab, bapak yang tidak mengasihi, bapak yang kasar. Anak-anakmu akan kesulitan sekali membayangkan, Bapak engkau sungguh baik. Sulit karena tiap hari bapaknya suka mukul mamanya, bapaknya suka ngomong kasar, bapaknya suka pukuli dia atau memperlakukan tidak baik. Saudara-saudara, saya sudah bertemu dengan puluhan anak-anak yang sulit menerima Yesus dan mengakui Bapa sebagai Allah di surga oleh karena dia tidak bisa atau tidak pernah mengalami kasih itu. Saya pernah menolong beberapa anak pang, mungkin sebagian staf masih ingat dulu. Ada Panjul dan kawan-kawannya. Kemudian ada satu anak yang saya lupa namanya, kecil-kecil gitu. Saya wawancarai di Making Life Better. Ya, dia jadi pang oleh karena memang sampai sekarang dia tidak tahu bapaknya siapa. Nah, kemudian satu saat dia katanya datang kepada mamanya yang lagi main judi. Dan dia mau minta uang dan mamanya marah, "Kamu pergi ke sana. Jangan datang lagi kepada mama." Kan? Jadi dia tanya, "Bapak saya mana?" "Itu kamu lahir dari pohon asem." Sejak saat itu saudara, dia begitu marah
Dia tidak lagi memiliki kesehatan jiwanya oleh karena di dalam dirinya ada sesuatu yang tidak terpenuhi, pembapaan. Jadi keluarga adalah a safe place, tempat terbaik untuk Allah mengirimkan anak-anak yang akan menjadi keluarga besarnya. Makanya di dalam kitab Malakita saya mengatakan maksud daripada persatuan ini adalah untuk melahirkan keturunan ilahi. Maka aku membenci perceraian, aku membenci pengkhianatan, aku membenci kekerasan dalam rumah tangga. Baca kitab Malaki pasal 2. Kita tidak akan membahas sekarang. Mengapa Allah begitu konsisten? Mengapa Allah begitu keras, begitu tegas dalam bidang itu? Karena Allah punya agenda bahwa melalui keluarga Anda harus belajar mengasihi. Keluarga adalah tempat pertama anak-anak belajar diterima, dikasihi, dicintai, dihargai. Jadi kalau ini tidak Anda dapatkan di dalam keluarga, Anda akan kemana-mana untuk mendapatkan apa yang miss di masa kecil saudara. Maka yang sudah berkeluarga, tolong berikan hal-hal yang dibutuhkan oleh anak-anak. Kasih sayang, penerimaan, penghargaan, rasa aman. Kebutuhan itu adalah kebutuhan mendasar yang menurut Pak Abraham Maslow, kalau itu tidak terpenuhi, nanti anak-anakmu akan punya kepribadian yang bermasalah. Amin. Haleluya. Saudara tahu bahwa saudara dicintai? Nah ini hubungannya dengan apa yang saya katakan kemarin. Orang-orang yang tahu dicintai, diterima, dihargai sejak dari kecil, jarang sakit. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau dari kecil saudara sudah ditolak, saudara suka mendengar saya ini punya anak kamu itu kecelakaan. Ya kan? Kamu sebetulnya tidak direncanakan. Mendengar kalimat itu bisa menjadi awal dari sebuah rasa tertolak yang bisa berbuntut kepada pemberontakan dan bisa membuat pribadi anak itu bermasalah. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar bagaimana mulai dari keluarga kita harus hidup saling mengasihi, belajar saling menerima. Saudara, dalam keluarga itu macam-macam. Itulah sebabnya tidak ada yang sama. Anak-anak kita tidak ada yang sama persis. Walaupun lahir dari kandungan yang sama, dari orang tua yang sama, makan makanan yang sama, anak-anak kita berbeda-beda. Kenapa? Karena dari situlah kita belajar menghargai perbedaan, menerima yang namanya perbedaan di dalam rumah tangga, ya kan? Anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, masing-masing beda, kesukaan makanannya juga beda, seleranya juga beda, ya kan? Mengapa itu? Memang itulah cara Tuhan mengajar kita hidup di dalam perbedaan. Kenapa? Karena nanti dalam keluarganya Allah, saudara akan ketemu dengan banyak orang yang berbeda-beda. Ada yang rambut keriting, ada yang rambut lurus, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, ya kan? Semua disayang Tuhan, kata lagu itu. Haleluya. Makanya saudara, inilah kesempatan untuk saudara bisa belajar mengasihi tanpa melihat ras, warna kulit, bahasa, latar belakang pendidikan, latar belakang ekonomi. Mulai dari keluarga. Anda lulus di keluarga kecil, saudara akan digabungkan di keluarganya Allah yang lebih besar di dalam dunia, namanya gereja. Maka kita akan membaca di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-14 sampai 15. 1 Timotius 3 ayat 14 sampai 15 mengatakan, saya berharap tidak lama lagi saya akan mengunjungimu. Meskipun begitu, saya menulis juga surat ini kepadamu, supaya kalau saya terlambat, engkau sudah tahu bagaimana kita harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat Allah yang hidup. Jemaat inilah yang merupakan tiang penegak dan pendukung ajaran yang benar dari Allah. Saudara-saudara, jadi ada dua macam keluarga yang Tuhan set up.
Tuhan membuat di dunia ini sebagai persiapan untuk kita masuk keluarga besar selama-lamanya menjadi keluarga Allah. Yang satu keluarga kecil, keluarga kita. Yang kedua adalah gereja, keluarga Allah. Maka gereja, dengar baik-baik saya ulangi lagi. Gereja harusnya dijalankan sebagai keluarga Allah, bukan perusahaan pribadi. Amin.